Apa kabar pemirsa? Nusantara Sepekan hadir ke hadapan Anda untuk menyampaikan berita-berita terkuat sepanjang pekan ini. Berita-berita apa saja ke itu? Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Upaya mencegah tersebarnya wabah virus corona, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang waktu tanggap darurat COVID-19. Hal ini pun berimplikasi pada layanan PT Transjakarta yang telah menerapkan pembatasan. Selain melakukan pembatasan pelayanan terhadap penumpangnya, PT Transjakarta juga tetap memastikan sanitasi di halte maupun di bus dengan membersihkan bus dan halte dengan cairan desinfektan. Diketahui jam layanan operasional bus Transjakarta dimulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam dengan tetap memberlakukan social distancing. Seperti yang terlihat di koridor Pulau Gadung hingga Tosari, pemberlakuan jam operasional tersebut sudah diberlakukan. Tidak hanya halte Tosari dan Pulau Gadung saja, pemberlakuan tersebut juga dilakukan di koridor Blok M Kota, koridor Pulau Gadung Harmoni, Kalideres Pasar Baru, Pulau Gadung Tosari, Kampung Melayu Ancol, Ragunan Halimun, Kampung Rambutan Kampung Melayu, Lebak Bulus Harmoni, Grogol Harmoni, Pinang Ranti Pluit, PGC 2 Tanjung Priuk, Kampung Melayu Pulau Gebang, Penjaringan Tanjung Priuk, CBD Ciledug Tendean, dan Puri Beta Blok M. PT Transjakarta juga melakukan pembatasan jumlah penumpang sebanyak 60 orang untuk bus gandeng dan 30 orang untuk bus besar. Pengelola angkutan publik di ibu kota ini juga mengimbau kepada pelanggan untuk selalu jaga jarak. Dari Jakarta, Rudi Ismantoro, Nusantara TV melaporkan. Wabah dunia COVID-19 yang turut menyerang Indonesia menjadi anugerah tersendiri bagi puluhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pasalnya sebanyak 51 orang narapidana mendapatkan kebebasan dalam rangka pencegahan penyebaran wabah virus corona di dalam lapas. Pembebasan para napi ini berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Samsul, salah satu warga binaan yang mendapatkan asimilasi, mengaku bahagia. Ia pun bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM, serta Dirjen Pemasyarakatan karena telah memberikan asimilasi kepada mereka sehingga bebas lebih cepat. Ya, terus terima kasih karena PKW dengan petugas dalam sini sangat baik, mereka mendidik kami dengan baik, tidak ada yang kami rasa kecewa dengan mereka, tidak ada, semua serba baiklah. Terima kasih juga sama Bapak Presiden, Bapak Menteri Hukum dan HAM, dan Bapak Dirjen Pemasyarakatan. Narapidana yang mendapatkan asimilasi secara bertahap adalah mereka yang telah menjalani setengah masa hukuman. Sedangkan narapidana yang dibebaskan merupakan narapidana dengan kasus pidana umum seperti narkotika yang hukumannya di bawah 5 tahun. Pembebasan narapidana dimaksud adalah bentuk asimilasi warga binaan yang telah memenuhi syarat setengah masa pidananya. Memang salah satu sisi corona adalah wabah virus bagi seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Tapi di sisi lain ada hikmah tersendiri untuk warga binaan. Ya. Dengan adanya wabah itu negara mempercepat, mempertemukan mereka kepada keluarganya dalam bentuk asimilasi sesuai dengan Permen Kumham nomor 10. Sementara itu, narapidana yang mendapatkan asimilasi diharapkan selalu menjaga kesehatan untuk menghindari penyebaran wabah virus corona. Dari Ternate, Maluku Utara, kontributor Nusantara TV, Rusadi Arsyad melaporkan. Kepada bangsa dan negara melalui Asosiasi Pengusaha Limbah Industri Indonesia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyalurkan bantuan alat pelindung diri atau APD kepada petugas Public Safety Center atau PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Puluhan paket alat pelindung diri lengkap yang diserahkan terdiri dari sepatu boot, pakaian APD, sarung tangan, masker hingga helm. Aspelindo memberikan bantuan terhadap petugas PSC 119 karena petugas ini menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Bekasi.
Saat warga terserang COVID-19, maka petugas dari PSC 119 bertugas menjemput ke rumah terduga pengidap COVID-19 dan merujuknya ke rumah sakit. Kita sadar bahwa memang corona ini bukan cerita. Corona ini sebuah wabah yang nyata yang kita tidak boleh coba-coba untuk melakukan sesuatu yang tidak antisipatif. Kita sudah tahu lebih dari 140 negara wabah corona ini menyebar dan termasuk juga masuk ke Indonesia. Dan wabil khusus kita Kabupaten Bekasi tidak berharap bahwa corona ini terus menjalan, dan kami apresiasi betul kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi melalui PSC 119 dengan juga seluruh perangkat dinas kesehatan ke bawahnya, puskesmas yang kami tahu betul mereka melakukan langkah-langkah preventif, kuratif juga, sehingga siang malam mereka bekerja didampingi Bimas TNI, Bimas Polisi, Babinsa TNI AD, itu sangat luar biasa. Dengan kondisi itu kami melihat bahwa pemerintah daerah, negara ini butuh support masyarakat. Kami sebagai bagian dari masyarakat di pengusaha limbah coba berkomunikasi, dan alhamdulillah sampai hari ini kami baru terkumpul kurang lebih 140 juta, dan sampai hari ini kami baru bisa kontribusi alat pelindung diri bagi tim medis sebagai garda terdepan baru kurang lebih 75 set APD. Mudah-mudahan kami terus bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, dan harapan kita adalah corona di Kabupaten Bekasi betul-betul bisa dikendalikan, dan dalam beberapa waktu yang lalu secara umum di Indonesia corona bisa betul-betul sudah tidak ada lagi di Indonesia. Itu harapan kami sebagai bagian dari pengusaha di Kabupaten Bekasi. Kepala UPTD Public Safety Center 119 membutuhkan 6 APD per hari dengan estimasi 2 pasien per hari dirujuk ke rumah sakit. Jika terjadi lonjakan, maka membutuhkan APD lebih banyak setiap harinya hingga dimungkinkan kekurangan APD. Di PSC ini sebetulnya stok itu minimal sehari harus ada 6. Jadi jangan sampai kosong. Dihitung aja, misalkan satu hari merujuk 2 pasien COVID-19 ke rumah sakit rujukan, dikali dengan masa tanggap KLB COVID ini, perkiraan lebih dari 100 kami butuhkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi hingga hari ini mencatat 539 ODP, 91 orang PDP, 20 orang positif COVID-19 serta 3 orang meninggal dunia. Sementara 2 orang dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan medis. Bagi warga yang memiliki gejala COVID-19 bisa menghubungi nomor darurat 119, maka petugas PSC 119 akan menjemput ke rumah yang bersangkutan untuk dilarikan ke rumah sakit. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang terlihat hari ini. Padahal pemerintah mengeluarkan aturan larangan berjualan pada masa pembatasan sosial hingga 19 April 2020 mendatang. Aparat Polsek Tanah Abang pun meminta mereka membubarkan diri untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Pada seluruh masyarakat bahwa sesuai informasi yang kita dapat dan koordinasi dengan instansi terkait bahwa Pasar Tanah Abang mulai dari Blok A sampai Blok F itu ditutup sampai 19 April. Itu pun akan diperpanjang apabila situasi yang tidak memungkinkan dengan adanya wabah virus COVID-19 ini. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat apabila keluar rumah maupun berdesak dengan keadaan terpaksa pun itu wajib menggunakan masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan pribadi masing-masing. Yang jelas informasi bahwa pasar Blok A sampai F tutup. Demikian, termasuk pasar Metro Tanah Abang, semua tutup. Itu informasi dari kami selaku Kapolsek Metro Tanah Abang saat ini. Kapolsek Tanah Abang berharap pedagang dan pembeli pasar Tanah Abang bisa melakukan social distancing karena untuk memutus mata rantai virus yang menjadi pandemik ini. Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan. Kepala negara mengingatkan, dalam situasi saat ini dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sehingga memiliki satu visi dan garis yang sama dalam mengupayakan penyelesaian COVID-19 yang telah menyebar setidaknya di 207 negara.
Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal prioritas pelaksanaan tes cepat melalui metode PCR bagi pihak-pihak berisiko tinggi terpapar COVID-19, baik itu dokter dan keluarganya maupun para ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP atau pasien dalam pengawasan. Terkait hal itu, Presiden berharap agar pemeriksaan yang dilakukan dapat berbuah hasil yang cepat. Demikian halnya dengan pengadaan dan distribusi alat-alat pelindung diri atau APD yang harus menjadi perhatian jajaran terkait agar dapat dilaksanakan dengan cepat. APD yang telah terdistribusi ke daerah-daerah juga harus dipastikan telah didistribusikan kembali ke rumah-rumah sakit dan tenaga kesehatan yang membutuhkan. Yang pertama mungkin yang terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Saya melihat sudah ada Permenkes nomor 9 2020. Yang paling penting saya ingin menanyakan beberapa hal, terutama dengan nanti pelaksanaannya seperti apa. Dalam rangka kita memiliki sebuah kecepatan untuk mencegah memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Presiden meminta perkembangan dari daerah-daerah yang telah melakukan relokasi dan penajaman kembali APBD untuk percepatan penanganan COVID-19 di daerah-daerah. Sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara telah menginstruksikan jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk memangkas anggaran non-prioritas dan mengalihkannya kepada kegiatan prioritas penanganan COVID-19. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya.